Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiao Yan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh manusia kadal lainnya. Jijik. Mata kadal api besar itu menatap Xiao Yan dengan sinis. Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak tangisan, jijik, yang tidak dimengerti Xiao Yan. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiao Yan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini. Makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Jijik. Tubuh Xiao Yan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya. Ini segera mengeluarkan suara, jijik, yang tajam. Ribuan kadal di belakangnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Ci. Sosok Xiao Yan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan douki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu mengeluarkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiao Yan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada sejumlah besar orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Douling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiao Yan. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiao Yan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah cerah mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiao Yan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kejam metode Xiao Yan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiao Yan melambat. Engah! Pisau tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Manik-manik merah cerah diambil dan ditempatkan di cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiao Yan, yang sudah menghabiskan cukup banyak douki, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api tidak pergi. Setelah doukinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hati Xiao Yan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan douki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, sosok merah lebat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat ia masuk.
Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi daya Xiao Yan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami memahami bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiao Yan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar kekuatan seseorang di tingkat Do Huang awal. Namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut bola magma sederhana, di depannya, saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir, secara ekstrim. Banyak gambar setelah muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiao Yan, dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiao Yan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiao Yan di belakang. Bang! Tinju besar itu dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. HMPH! Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan! Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh orang kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang berukuran 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan. GG. Setelah Xiao Yan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah.
Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal memekik berbarengan. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiao Yan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan orang kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. Api hati jatuh membungkus seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan secara aneh menghilang di depan fokus banyak orang kadal. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembak dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiao Yan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut sosok-sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya saat dia menerobos lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan api hati jatuh di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan samar. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat hati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mungkin itu karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah mencapai puncak kelas Dou Huang. Ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam perlombaan kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak akan berkurang drastis di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan. Dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya sepertinya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu sebelum bubar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke magma.
Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiaoyan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa douki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiaoyan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau api hati jatuh. Mata Xiaoyan melayang di atas kerangka misterius itu sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Api hati jatuh ini hanya seukuran kepala. Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah dari api hati yang jatuh di dalam tubuh Xiaoyan. Jika seseorang menggambarkan api hati yang jatuh dalam tubuh Xiaoyan sebagai bentuk yang matang, api hati yang jatuh di depan Xiaoyan ini berada dalam tahap benih. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap benih atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit bagi api surgawi untuk dibentuk. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini sepertinya sudah ada sejak lama. Namun, Xiaoyan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan belum pernah dengar. Mata Xiaoyan tertuju pada api hati jatuh. Dia menghirup udara dalam-dalam. Benih, api surgawi, ini mungkin memiliki beberapa kegunaan untuk mantra api, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi, mantra api, membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiaoyan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di matanya. Benih seperti api hati jatuh ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou yang turun dari langit menuju Akademi Dalam. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan banyak melemah dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah douki yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan memungkinkan aktivasi menara pemurnian Ki Langit terang disebut akselerator pelatihan. Dengan demikian, tidak hanya Akademi Dalam yang mendapat manfaat darinya tetapi benih api hati jatuh ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berkembang menjadi api hati jatuh yang matang. Selain itu, api surgawi yang dipersiapkan sejak muda akan jauh lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan, api hati jatuh yang matang seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Seabad kemudian, api jatuh hati yang berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan yang besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu, akan sedikit berbeda dengan orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba. Akankah Akademi Dalam tidak memiliki penjaga pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan sepenuhnya kelelahan menara pemurnian Ki Langit Terang. Munculnya benih api hati jatuh ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan lenyap. Xiaoyan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia meringkuk tangannya dan menangkap benih api hati jatuh.